Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dari kelas Agroteknologi A. Di sini saya Ahmad Raja Ridusi, NIM D1B1180050, asal Kota Bau-Bau, asal SMA Negeri 1 Bau-Bau. Saya di sini bertindak sebagai moderator dan pemateri keempat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nurul Munafira dengan NIM D1B1180019. Asal saya dari Wawotobi, Kabupaten Konawe. Asal sekolah SMA Negeri 1 Wawotobi. Dan saya di sini sebagai pemateri pertama. Baik, perkenalkan, nama saya Nada Almaida Ali dengan NIM D1B1181118. Saya berasal dari Kota Kendari dengan asal sekolah SMA Negeri 4 Dari. Di sini saya bertindak sebagai pemateri kedua. Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sawaludin, NIM D1B1181104. Saya berasal dari Kabupaten Muna Barat, asal sekolah SMA Negeri Usambi. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Ya, itulah perkenalan dari kelompok kami. Langsung saja saya persilakan kepada pemateri pertama, Saudari Nurul Munafira, untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan membawakan materi tentang prinsip dari analisis tanaman, di mana awalnya perkembangan sejarah pada analisis tanaman merupakan prinsip-prinsip yang telah berkembang sejak awal tahun 1800-an dan dimulai dari negara Eropa karena berbagai elemen diidentifikasi sebagai suatu hal yang penting untuk pertumbuhan tanaman. Awalnya ilmuwan mulai menganalisis tanaman untuk mengetahui kandungannya, dan beberapa waktu kemudian mendapatkan ide untuk menggunakan analisis tumbuhan sebagai sebuah indeks pasukan unsur hara yang tersedia. Selanjutnya, konsentrasi tanaman. Konsentrasi unsur-unsur penting dalam tumbuhan diekspresikan pada bahan kering basis sebagai persen atau gram per kilogram untuk elemen utama dan bagian per juta atau miligram per kilogram. Untuk mikrounsur hara, satuan yang dipilih tergantung pada sistem penggunaan. Selanjutnya, gejala pada tanaman visual. Ketika unsur esensial sangat kekurangan fotosintesis atau metaproses bolik terganggu, dan gejala dalam hal penampilan visual daun atau penurunan laju pertumbuhan diproduksi. Selain itu, hasil panen akan dikurangi secara serius kecuali jika kekurangannya dapat diperbaiki. Visual seperti itu merupakan gejala yang disebut sebagai gejala defisiensi atau tanda lapar. Tanda lapar ini yang biasanya menjadi sangat spesifik dalam hal elemen esensial tertentu. Hal yang sama berlaku untuk gejala keracunan sebagai nutrisi mineral hasil panen meningkat, misalnya hasil dan kualitasnya positif. Misalnya biji-bijian mungkin memiliki kandungan mineral, pati, atau protein yang lebih tinggi atau kemal gemuk. Buah mungkin lebih segar atau memiliki kandungan vitamin yang lebih banyak. Selanjutnya, prinsip sampling dan metode dari analisis. Sebelum hasil analisis tanaman dapat digunakan secara efektif, penelitian harus dilakukan untuk menghubungkan konsentrasi unsur dalam respon tanaman ke pertumbuhan atau menghasilkan. Juga perlu untuk menentukan bagian dari tanaman hijau, sulur, atau pohon harus diambil sampelnya dan waktu pengambilan sampelnya.
Sampel waktu biasanya melibatkan beberapa titik dalam usia fisiologis atau tahap perkembangan dalam operasi tanaman. Pemilihan dipengaruhi apakah tanaman tersebut merupakan tanaman tahunan atau abadi. Berikutnya, prinsip dalam penggunaan praktis analisis tanaman. Di sini ada beberapa macam penggunaan praktis dalam metode analisis tanaman, yaitu pertama, menentukan bahwa suatu elemen penting untuk pertumbuhan, perkembangan dari tanaman, pematangan, atau beberapa proses yang terkait erat dengan nutrisi dan pertumbuhan seperti fiksasi nitrogen simbiosis. Yang kedua, memverifikasi elemen yang terkait dengan fenotip atau nutrisi semu, kekurangan unsur atau gejala toksisitas. Yang ketiga, menetapkan konsentrasi optimal atau nilai kritis untuk elemen asosiasi yang dicapai dengan hasil ekonomi yang optimal atau maksimal. Yang keempat, menentukan ketersediaan hara tanah atau ketersediaan dari pemulihan suatu elemen atau elemen yang diterapkan dalam pemupukan dalam pencobaan respon tanaman. Yang kelima, mengevaluasi dan membandingkan berbagai area atau situs dalam bidang produksi kebun, buah-buahan atau hutan, dan memantau ladang, kebun anggur, kebun buah-buahan atau hutan untuk menentukan apakah ada kekurangan. Selanjutnya poin ke-6, masalah atau ketidakseimbangan nutrisi terjadi sehingga tindakan korektif dapat diambil jika dianggap perlu. Poin ke-7, menentukan serapan unsur total oleh suatu tanaman, terutama pada tingkat tinggi produksi. Dengan proses ini, perkiraan kebutuhan unsur hara per unit produksi juga dapat ditentukan unsur hara penghapusan per unit atau per unit hasil. Selanjutnya, poin ke-8, menentukan efisiensi nutrisi internal atau output per unit nutrisi serapan. Nah, di sini terdapat varietas atau kultivar berdasarkan pemulihan tanah dan atau pemupukan nutrisi ISER dengan metode aplikasi yang berbeda, termasuk daun. Selanjutnya, poin yang terakhir, melakukan survei lapangan terhadap tanaman yang ditanam di area produksi atau tanah untuk menentukan apakah suatu elemen atau kombinasi elemen kekurangan atau cukup, bahkan berlebihan, dan yang berakibat fatal beracun. Mungkin itu saja dari materi saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya, itulah pemaparan materi dari pemateri 1, Saudari Nurul Munafira. Selanjutnya saya persilakan kepada Saudari Nada Almaida Ali untuk memaparkan materinya. Saya persilakan. Baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang prosedur pengambilan sampel pangan untuk melakukan analisis tanaman. Bagian tanaman di lokasi tertentu pada tanaman yang diperoleh pada tahap pertumbuhan tertentu berdasarkan usia fisiologis merupakan parameter pengambilan sampel. Secara umum, jaringan yang baik secara fisiologis mudah dan mengalami perubahan cepat dalam kandungan unsur atau yang sudah matang penuh tidak boleh diambil sampelnya. Jika prosedur pengambilan sampel yang digunakan tidak sesuai dengan yang direkomendasikan, interpretasi hasil analisis instalasi mungkin sulit, bahkan tidak mungkin dibuat. Jumlah tanaman yang akan diambil sampelnya pada situasi tertentu bergantung pada kondisi tanaman secara umum, homogenitas tanah, dan tujuan penggunaan hasil analisis tersebut. Untuk memastikan keterwakilan, disarankan untuk mengambil sampel tanaman sebanyak mungkin, mengumpulkan sampel selama waktu tertentu dalam sehari, dan dalam kondisi iklim yang tenang.
yang tidak termasuk sampel atau instruksi tentang apa yang tidak boleh diambil sampelnya sama banyaknya dengan apa yang harus diambil sampelnya. Jaringan tumbuhan atau tumbuhan yang tidak akan diambil sampelnya adalah jaringan yang ditutupi oleh tanah, debu, atau sisa bahan kimia, tanaman yang dirusak oleh serangga, luka mekanis atau sakit. Jaringan dari tumbuhan mati atau jaringan mati, tanaman di bawah tekanan kelembaban atau suhu, tanaman sangat dipengaruhi oleh stres nutrisi, tanaman baris perbatasan atau tanaman baris akhir, tanaman di area yang diserang gulma, dan seluruh tanaman kecuali bibit. Tanaman muda atau tanaman yang telah mencapai kematangan penuh tidak boleh menjadi sampel atau sebagai sampel. Biji biasanya tidak berguna untuk menilai status unsur hara tanaman, kecuali mungkin untuk unsur N. Tanaman di bawah tekanan karena kemungkinan kekurangan atau ketidakseimbangan unsur harus diambil sampelnya hanya pada permulaan stres. Untuk penebangan tanaman atau pelacakan atau pemantauan. Peran utama dari analisis tanaman adalah penebangan tanaman atau pelacakan atau pemantauan. Pengambilan serangkaian sampel jaringan tanaman selama musim tanam. Penebangan tanaman trail bisa digunakan pada tanaman perkebunan seperti tebu, minyak, dan kurma. Sedangkan pemantauan pada kandungan nitrogen, dan Kapatiolekapas banyak digunakan untuk mengatur penggunaan pupuk N untuk menghindari kekurangan atau kelebihan. Agar jalur menjadi bermakna, kehati-hatian harus dilakukan setiap tahun untuk memastikan bahwa sampel yang dikumpulkan untuk analisis mewakili tahap fisiologi perkembangan dan bagian tanaman yang sama. Tujuan pelacakan adalah untuk memperingatkan petani tentang tindakan korektif yang diperlukan sebelum terjadi ketidakcukupan. Prosedur penanganan jaringan tanaman yang terkumpul sangat mudah rusak, memerlukan penanganan khusus untuk memastikan tidak terjadi penurunan berat kering karena dekomposisi akan mengurangi berat kering, yang pada akhirnya akan mempengaruhi hasil analisis tanaman secara signifikan. Oleh karena itu, tisu tanaman harus segera ditempatkan dalam kantong kertas yang terbuka dan bersih. Sebagian dikeringkan dengan udara jika memungkinkan, atau disimpan di lingkungan yang sejuk selama pengiriman ke laboratorium. Tisu tanaman segar tidak boleh ditempatkan dalam plastik tertutup, kecuali jika jaringan dikeringkan dengan udara atau kantong dan isinya dijaga tetap dingin. Untuk jaringan tanaman segar yang mengering dengan udara, ditempatkan jaringan di lingkungan terbuka dan kering selama 12 hingga 24 jam. Prosedur yang akan menghilangkan banyak air di jaringan jika jaringan tanaman yang terkumpul dilapisi dengan tanah, debu, dan atau sisa bahan kimia yang harus dihilangkan. Dekontaminasi harus dilakukan pada jaringan segar segera setelah diambil. Untuk persiapan jaringan tumbuhan untuk analisis laboratorium. Persiapan sampel sangat penting dalam memperoleh data analitik yang akurat dan andal interpretasi hasil analisis tanaman. Prosedur yang sudah terbukti harus diikuti selama dekontaminasi, pengeringan, pengurangan ukuran partikel, penyimpanan, dan kehancuran bahan organik. Masing-masing prosedur persiapan yang memberikan peluang untuk meningkatkan keakuratan dan keandalan hasil analisis. Ya, mungkin itu pemaparan materi dari Saudari Nada Almaida Ali selaku pemateri kedua. Selanjutnya, saya persilakan kepada pemateri ketiga, Saudara Sawaludin. Bismillah, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang prinsip-prinsip pengujian tanah. Pengujian tanah mungkin secara umum didefinisikan sebagai bahan kimia atau mains fisik uren yang dibuat di tanah, tetapi melalui penggunaan umum istilah pengujian tanah telah memberikan arti yang lebih terbatas dan lebih luas. Istilah ini dibatasi dalam arti bahwa ia telah datang untuk analisis kimia, berarti cepat untuk menilai status tanaman yang tersedia hara, terlintas dan toksisitas unsur tanah. Ini telah diperlukan untuk mewakili program yang mencakup tions interpreta, evaluasi pupuk, dan rekomendasi.
umandemen berdasarkan hasil analisis kimia dan pada beberapa pertimbangan lainnya. Hal ini necessary oleh karena itu untuk membedakan antara faktor-faktor yang mewakili data teknis dan mereka yang penilaian interpretatif status gizi dari tanah yang dapat dievaluasi dan beberapa cara. Di antara metode-metode tersebut adalah uji mencoba pupuk di petak lapangan percobaan, pot rumah kaca, gejala tanaman, analisis tanah, analisis jaringan, cepat atau getah, uji biologis, tumbuh mikroorganisme di tanah untuk mendeteksi kekurangan nutrisi atau keracunan, analisa kimia yang cepat dari tanah. Tanah menguji program dimulai dengan pengumpulan sampel tanah atau sampel dari lapangan. Hasil analisis diharapkan dapat mewakili seluruh bidang. Prinsip dasar pertama dari program pengujian tanah adalah untuk sebuah lahan dapat diambil sampelnya sedemikian rupa, sehingga analisis kimia dan dari sampel yang dikumpulkan akan secara akurat mencerminkan status nutrisi sebenarnya dari lahan tersebut. Ini tidak berarti bahwa semua sampel harus atau akan menghasilkan hasil tes yang sama, melainkan bahwa hasil mencerminkan variasi yang benar dalam lapangan. Perbedaan pendapat ada sebagai cara terbaik untuk sampel lapangan untuk mendapatkan evaluasi yang memadai dari tingkat gizinya. Hal ini karena tidak cukup penelitian telah dilakukan di daerah pengambilan sampel tanah. Setelah sampel tanah telah dikumpulkan dan disusun, status nutrisi tanaman tersedia harus ditetapkan. Dengan nutrisi tanaman tersedia, salah satu biasa berarti bentuk atau kimia. Bentuk nutrisi tanaman yang penting di tanah yang variasi dalam jumlah tercermin dalam variasi dalam pertumbuhan tanaman, dan hasil ini adalah prinsip dasar pengujian tanah yang sederhana, yang cepat kimia prosedural dan dirancang untuk secara akurat mengukur atau menjadi ukuran tingkat nutrisi tanaman tersedia. Dua bagian untuk analisis laboratorium adalah ekstraksi dan pengukuran. Ekstraksi melibatkan penggunaan solusi reaksi kimia untuk memisahkan dari tanah seluruh atau sebagian kecil dari nutrisi tanaman tersedia. Kepatuhan yang ketat untuk kondisi laboratorium seperti tingkat peluluhan tanah, rasio tanah atau solusi, dan tingkat dan lamanya. Gemetaran waktu yang penting karena kekurangan keseimbangan antara panggilan solusi dan tanah. Hasil analisis yang diperoleh dari analisis kimia tanah harus interpreted bermakna. Hal ini biasanya dicapai melalui beberapa jenis korelasi ditentukan sebelumnya antara hasil tes dan tanggapan tanaman lapangan diketahui. Metode yang Chet dan Nelson dan Anderson 1977 serta Kiesling dan Molinex 1979 dikembang dapat digunakan untuk mengembangkan korelasi. Oleh karena itu, studi korelasi yang valid harus mendahului interpretation dari nilai uji tanah. Prinsip dasar pengujian tanah adalah bahwa nilai uji tanah dapat dalam berbagai situasi diperlakukan dan terkait sebagai variabel proyek independen yang yield persen dan respon yang diperoleh untuk tanaman tertentu. Persen yield hasil tanaman yang tidak dibuahi sebagai persentase dari tanaman dibuahi. Mengukur respon terhadap pupuk di bawah
kondisi yang sama musim tanah, jenis tanah, penyakit, dan gulma. Oleh karena itu, variabel-variabel yang terakhir tidak kembali dipersyaratkan untuk dipertimbangkan dalam menafsirkan uji tanah. Namun variabel-variabel tersebut perlu diperhatikan dalam pembuatan rekomendasi pupuk, khususnya unsur hara bergerak. Dalam membuat rekomendasi pupuk valid, 8 kriteria yang harus diketahui. 1. Tingkat uji tanah dari tanah. 2. Tanaman yang akan ditanam. 3. Potensi hasil dan persen kecukupan. 4. Peningkatan yield dengan meningkatkan tingkat pupuk diterapkan. 5. Metode aplikasi pupuk. 6. Polongan sebelumnya tanaman yang akan ditanam dalam kasus rekomendasi N. 7. Apakah kotoran hewan baru ini telah menghujani ke lapangan dan potensi kontribusi terhadap status gizi tanah. 8. Tingkat mineralisasi bahan organik asli selama pertumbuhan tanaman, terutama untuk NADS dari jumlah tersebut. Tes tanah hanya menunjukkan indeks dari tingkat nutrisi tanah. Ya, itulah pemaparan materi dari Saudara Sawaludin selaku pemateri kita. Selanjutnya saya akan memaparkan materi selaku pemateri 4, yaitu tentang pengumpulan dan penanganan sampel tanah, teknik berdasarkan sumber dan gelar dari variabilitas bidang. Sumber dan derajat variabilitas lapangan terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama variasi alami. Proses pembentukan tanah dapat menyebabkan perbedaan yang sangat kontras pada profil tanah, terutama pada horizon A dan B. Perbedaan tersebut berkaitan dengan bahan organik, pH, tekstur, kapasitas tukar kation, dan ketersediaan hara tanaman. Contoh tanah mewakili lapisan permukaan atau bajak, tetapi jika lapisan tanah bawah terkena erosi, perataan tanah atau penghalusan, perbedaan tajam dalam sifat tanah yang terjadi pada jarak horizontal yang sangat pendek. Ini mungkin benar-benar memperparah masalah yang dalam mendapatkan sampel lapangan yang representatif, kesadaran bahwa ada potensi untuk variabilitas tersebut jelas merupakan prasyarat untuk merancang prosedur pengambilan sampel yang tepat. Yang kedua, yaitu variasi manusia. Mengolah dari lahan dan pengolahan tanaman dapat memiliki efek yang sangat besar pada variabilitas lapangan. Praktik perataan tanah yang sering dilakukan untuk memfasilitasi irigasi permukaan di daerah yang lebih kering atau pembuatan teras di daerah yang lembab dapat menyebabkan variasi yang diinduksi. Praktik pengolahan tanah yang juga akan mempengaruhi erosi dan memiliki kecenderungan untuk mengekspos lapisan bawah tanah. Kontras tajam lain dalam variabilitas tanah dapat diamati saat fermentasi disuntikan, diikat, dan disaring. Hal ini menyebabkan variabilitas tinggi di sepanjang garis normal ke arah dari aplikasi pupuk. Variabilitas siklik ini menghasilkan konsentrasi elemen pupuk yang tinggi pada titik injeksi dipisahkan oleh konsentrasi elemen yang agak seragam di antara garis injeksi. Unsur pupuk lainnya sangat kontras dengan N dalam hal mobilitas tanah. Misalnya, kalium bereaksi dengan tumbuh hal mobilitas tanah. Misalnya, kalium mudah dengan kompleks pertukaran dan kecuali dan di tanah dengan kapasitas pertukaran kation yang sangat rendah, pada dasarnya akan termobilisasi. Yang selanjutnya yaitu metode sampling. Metode sampling terbagi menjadi 2, yaitu pertama A, bidang seragam. Bidang yang seragam menandakan bidang lahan yang serupa dalam hal kemiringan, aspek, sejarah pengolahan, penanaman, dan pemupukan, dan jika mungkin penampilan tanaman selama musim tanam. Seragam masyarakat bahwa variasi makro dan mikro tidak signifikan. Prosedur pengambilan sampel yang sepenuhnya memenuhi kondisi ini melibatkan pengumpulan inti tanah dipilih secara acak yang dicampur menjadi satu sampel. Ini sampel tanah komposit acak adat. Agar benar-benar diacak,
inti tanah harus diambil dari segmen lapangan dalam area seragam yang dipilih secara acak. Lapangan dalam hal ini biasanya tidak praktis bagaimanapun untuk membagi area lapisan menjadi beberapa segmen dan setelah menomori mereka mengambil sampel kumpulan segmen yang dipilih secara acak. Yang kedua yaitu bidang tidak seragam, pengambilan sampel non-random. Jika variasi makro besar, prosedur pengambilan sampel tanah non-random direkomendasikan. Tujuan utama dalam pengambilan sampel non-random adalah untuk memahami tidak hanya kondisi lapangan rata-rata, tetapi juga nilai ekstrim, tinggi dan rendah, dan yang lebih penting, lokasi spesifik dari lapangan ekstrim. Berdasarkan sifatnya, pengambilan sampel tanah tidak acak memerlukan banyak sampel tanah titik. Untuk melakukan ini, kisi lapangan dikembangkan dengan memberi tanda secara berkala dalam dua arah dan mengumpulkan sampel tanah di persampingan garis grid. Jarak antara grid akan bervariasi dengan jarak dari detail yang diperlukan untuk memenuhi tujuan pengambilan sampel. Jarak grid tipikal akan berada di antara 15 dan 30 meter. Dalam kisaran ini jumlahnya sampel per jam. Selanjutnya kedalaman sampling. Kedalaman pengambilan sampel tanah paling sering adalah lapisan jarak, misalnya 0 hingga 17 cm, atau 0 hingga 6 2/3, atau 0 sampai 20 cm, atau 0 sampai 8 2/3. Secara tradisional, lapisan bajak umumnya diperkirakan memiliki berat 357 mgh, 200.000 lb per akre. Banyak penelitian telah dilaporkan dalam literatur yang menunjukkan penggabungan dari kapur dan unsur hara pupuk yang tidak bergerak untuk membajak kedalaman tanah yang masam dan tidak subur agar efektif dalam meningkatkan hasil panen dibandingkan dengan tidak melakukan pengapuran atau pemupukan. Faktor kedalaman ataupun volume ini perlu dipertimbangkan saat pengambilan sampel lebih dangkal atau lebih dalam dari lapisan bajak untuk menyesuaikan laju dari kapur dan pupuk dengan dosis basis volume tanah yang tepat. Perhatian tentang penyelesaian dari taraf yang direkomendasikan berdasarkan volume tanah adalah karena dari digunakan secara luas dan dari alat olah tanah yang sampai lebih dari 17 sampai 20 cm. Kedalaman sampling terbagi menjadi 3, yaitu pengolahan konvensional, pengolahan konservasi, dan sod permanen. Pengaruh waktu tahun terhadap pengumpulan sampel. Variasi musiman dalam nilai uji tanah harus diharapkan karena variasi faktor-faktor yang mempengaruhi akumulasi mineral oleh tanaman dan pengisian ulang kandungan larutan tanah mineral saat tanaman mengeluarkannya dari larutan. Hal itu sulit untuk menghitung seberapa besar hal ini dapat mengubah nilai uji tanah pada waktu yang berbeda dalam setahun. Tinjauan mereka terhadap literatur yang diterbitkan menunjukkan bahwa asidi tanah meningkat di tanah masam selama musim tanam Mei sampai September, tetapi tidak selalu bervariasi di tanah basah. Penurunan musiman dalam nilai pH dari musim semi ke musim gugur karena efek garam larut akibat mineralisasi residu organik, pelapukan mineral atau penerapan pupuk larut. Di area di mana ada curah hujan yang cukup selama musim dingin untuk melarutkan garam yang larut lebih di ke dalam tanah. Nilai pH umumnya diharapkan untuk kembali mendekati tingkat penurunannya, meski ada sedikit data yang dipublikasikan tentang efek musiman pada pembaca uji tanah untuk P dan K. Konsensus umum bahwa mereka mungkin akan menolak beberapa dari musim semi ke musim gugur. Menangani sampel terbagi menjadi 4. Yang pertama, pencegahan kontaminasi. Kehati-hatian harus diberikan untuk mencegah kontaminasi sampel selama proses dari pengumpulan dan penanganan pengambilan sampel. Sumber umum kontaminasi adalah alat pengambilan sampel yang kotor, wadah kotor, abu rokok atau pipa, sampel yang mengering, kertas kotor atau di tempat berdebu. Pencegahan terbaik untuk kontaminasi adalah penggunaan alat bersih
ember plastik bersih, kantong plastik bersih, dan penggunaan dari wadah yang disediakan oleh laboratorium penguji untuk mengemas sampel untuk dikirim ke lab. Yang kedua yaitu pencampuran. Subsampel atau inti dari tanah yang diambil dari ladang harus dicampur oleh secara menyeluruh. Mungkin subsampel yang paling sulit untuk dicampur adalah yang diambil terlalu basah atau terlalu kering untuk dihancurkan dengan tangan. Sampel terlalu kering untuk dipecahkan dengan tangan harus dihancurkan dengan cara tertentu sebelum subsampel dapat tercampur dengan baik. Sedangkan sampel yang diambil terlalu basah harus dikeringkan hingga tangan bisa secara mekanis dihancurkan. Yang ketiga yaitu pengeringan sampel. Jika sampel yang diambil dari lapangan terlalu basah untuk dihancurkan, untuk pencampuran, sampel tersebut harus dikeringkan secukupnya untuk dihancurkan menjadi ukuran partikel yang seragam dan rapuh untuk prakupas sampel komposit. Tidak perlu mengambil sampel yang melengkapi kekeringan atau tujuan ini. Sampel basah harus dikeringkan di suhu tidak lebih dari 35 hingga 50 derajat, sekitar 100 sampai 120 derajat Fahrenheit. Suhu pengering yang lebih tinggi dapat mengubah kelarutan hara dari fraksi organik dan mineral dari tanah. Kehati-hatian harus diberikan untuk mencegah kontaminasi selama proses pengeringan. Yang keempat, yang terakhir yaitu memisahkan komposit untuk analis laboratorium. Seperti disebutkan sebelumnya, sampel komposit yang diambil dari lapangan akan terlalu besar untuk dikirim ke lab pengujian tanah dan harus dipecah menjadi volume yang lebih kecil. Ini mensyaratkan bahwa sampel komposit dicampur secara seragam sebelum pemisahan. Salah satu teknik yang tidak biasa digunakan untuk pemisahan sampel adalah dengan membagi komposit campuran menjadi dua, membagi satu dari bagian menjadi dua, dan jika masih terlalu besar untuk wadah sampel, bagi sampel menjadi dua lagi untuk diamati. Nah, dari beberapa pemateri yang kelompok kami paparkan, ini merupakan referensi yang kami ambil, yaitu dari Tierpik dan Pien Sitonpur 1990 yang buku berjudul Principle of Soil Testing halaman 1-8. Yang kedua James dan Wells 1990 Soil Sample Collection and Handling Technique Decide on Sort and Degree of Field Variability halaman 25-43, dan YP Kalra 1998 Handbook of Reference Method and Plan Analisis halaman 1-50. Ya, mungkin itulah pemaparan dari kelompok kami. Adapun kekurangan dan kelebihan mohon dimaafkan. Saya selaku moderator berterima kasih kepada pihak-pihak yang sudah mendukung pengerjaan tugas tersebut. Saya akhirul kalam. Billahi fil sabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.